Ya, kita pada kesempatan ini ada di hari ibadah raya minggu yang kedua bulan Januari tahun 2022. Kita bersyukur karena Tuhan terus memelihara hidup kita dan menyertai kita senantiasa hingga saat ini, hingga kita memiliki nafas hidup dan boleh bergerak, beraktivitas, dan terkhusus boleh melakukan ibadah di hadirat Tuhan. Amin, saudara. Nah, pada kesempatan ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada kita firman Tuhan yang bertolak dari sebuah tema, jangan mengingkari panggilan Tuhan. Ya. Jadi kita ini saudara umat-umat Tuhan yang terpanggil. Ya, bukan secara kebetulan kita boleh menjadi anak Tuhan. Bukan secara kebetulan kita bisa mengerti tentang firman Tuhan, mengenal kepada Yesus. Ya, bahkan juga saudara bisa datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan memilih kita. Sebenarnya saudara, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Jadi yang terpilih itu yang kita inginkan, supaya kita benar-benar memang yang terpilih dari antara yang terpanggil. Amin. Dan untuk menjadi yang terpilih dari antara yang terpanggil itu saudara, harus kita taat, patuh, siap untuk ikut programnya Tuhan. Ikut dan siap mengikuti programnya Tuhan. Apa maunya Tuhan, apa yang dikehendakinya Tuhan. Ya, haleluya. Jadi kita ini adalah yang terpanggil dan terpilih. Ya. Sebenarnya saudara, banyak orang yang lebih pintar daripada kita. Secara kehidupan banyak orang yang lebih mampu daripada kita. Tetapi mungkin mereka hanya sekedar terpanggil, banyak menjadi orang Kristen. Tetapi yang terpilih itu adalah khusus untuk bisa menjadi saluran berkat dan menjadi saksinya Tuhan. Untuk menunjukkan siapa itu Tuhan Yesus dan apa itu kebenaran firman Tuhan. Dan bagaimana itu orang yang beriman percaya kepada Tuhan. Bagaimana orang yang mengasihi Tuhan. Nah, melalui kita lah orang-orang yang belum mengenal Tuhan bisa mengenalnya. Melalui kita. Jadi kita ini terpanggil untuk itu. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Iya. Iya, 2 Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekali lagi saudara, saya ulangi. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah, catat siapa kita? Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu, apa tugas kita? Memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mungkin kita datang dari latar belakang yang berbagai-bagai tipe dan modelnya. Bisa dikatakan sifat, karakter yang tidak diinginkan Tuhan. Tetapi sekarang kita dikumpulkan di satu tempat untuk dipilih. Ya, tadi kita sudah disortir dari gabungan macam-macam orang, dari kumpulan macam-macam orang, tetapi disatukan dan kemudian dipilih. Dan ketika kita terpilih untuk apa? Untuk menjadi imamat yang rajani. Kita ini dijadikan sebagai bangsa yang kudus. Maka kita jangan main-main mengikut Tuhan. Haleluya.
Nah, sebagai bangsa yang kudus tidak sama dengan bangsa yang tidak kudus. Bangsa yang tidak kudus itu, saudaraku yang kasih, hidup sembrono, menghalalkan segala cara. Kita tidak seperti itu lagi. Ya. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu, bangsa yang dikatakan tidak kudus itu, semua mengatakan bahwa kalau ada mumpung ada kesempatan, kan begitu ya, melakukan perbuatan yang jahat, salah, asal tidak ketahuan, lakukan saja. Tapi kita tidak seperti itu. Kita adalah bangsa yang kudus. Ada perbedaan. Ada perbedaan dari antara yang tidak kudus. Mengenai menghargai ibadah juga, saudara yang kasih, beda cara pandangannya dengan orang yang tidak kudus dan orang yang kudus. Orang yang kudus itu menganggap bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Haleluya. Berguna dalam segala hal untuk hidupku ini, untuk hidupku yang akan datang. Karena memberi untung, memberi keberhasilan dan untung bagi saya. Orang yang tidak kudus menganggap bahwa ibadah itu membuang-buang waktu, membuang-buang energi. Beda kan? Yang tidak ada artinya. Kalau untuk mencari kaya, orang yang tidak ke gereja pun kan banyak kaya. Orang yang tidak beribadah juga banyak punya perusahaan. Begitulah pandangan mereka. Kan beda, saudaraku. Pandangan orang yang kudus itu tidak seperti itu. Pandangan orang yang kudus itu menganggap bahwa beribadah itu adalah berguna dalam segala hal. Untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Dia klaim, dia pegang firman Tuhan yang berkatakan, yang di dalam Matius 6:33 itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Yang pertama, yang terutama di dalam pribadiku adalah mencari kerajaan Allah. Dan saya percaya akan Tuhan tambahkan berkat bagiku. Akan tambahkan Tuhan tambahkan berkat bagi keluargaku. Akan Tuhan tambahkan berkat bagi anak dan cucu-cucuku. Haleluya. Itu adalah cara pandang orang yang kudus. Jadi kita ini adalah bangsa yang kudus. Beda pandangannya, beda cara berpikirnya. Ya. Dalam hal melihat teknologi, HP misalnya, Android misalnya, beda dengan cara pandang orang-orang yang kudus. Orang-orang yang kudus menganggap bahwa itu hanya sekedar ya bahan untuk digunakan, ya. Bukan dia untuk menggunakan. Haleluya. Kadang saudaraku yang kasih, sudah Android yang menggunakan kita, bukan kita yang menggunakan Android. Kan betul ya. Kadang-kadang karena kita ikuti keinginan kemauannya, kita nggak tidur pun nggak ingat lagi. Ya, sampai di tangan genggam apa suara terus, ya. Akan begitu ya. Nah ini udah kecanduan namanya. Jangan. Kadang nggak ingat berdoa, nggak ingat lagi firman Tuhan, nggak ingat lagi masak nasi, nggak ingat lagi cuci pakaian kotor, berantakan, bertumpukan di sana sini. Kenapa? Nah, udah kecanduan. Ada game, ada ada IG, apa IG itu? Instagram, ya, macam-macam. Apalagi di Facebook itu ada situ, ya, iblis, ada juga situ status, ada status anak-anak Tuhan, ada status iblis. Tahu saudaraku? Ada juga di situ penipuan, banyak hal. Hati-hati. Jadi cara pandang kita beda. Bisa kita menggunakan sama seperti menggunakan uang. Kita bisa memberi yang baik, bisa juga kita memberi yang tidak baik. Sama seperti musik ini, saudara. Bisa kita membuat orang bertobat, bisa kita membuat orang juga bunuh diri. Nggak percaya? Banyak orang yang setelah dia nonton, setelah dia menghadiri konser, dari ya, sebuah gedung, lalu pulang dia saudara bukan diri. Kenapa? Dia nggak tahan mendengar lagu-lagu, puji-pujian musik yang sudah didengarnya itu saudara, sehingga dia mengingat ya hubungannya dengan seseorang, kekasihnya yang sudah kekecewaan, akhirnya sudahlah dia naik. Ini banyak orang-orang Korea, orang-orang Jepang melakukan ini saudara.
Ya, kalau mau saudara baca ceritanya, saya suka mengikuti apa juga ini entertainment ini. Haleluya. Nah, berita-berita entertainment. Ya, saudara kasih mereka naik nanti ke tingkat 5, ke tingkat 3 lalu menjatuhkan diri. Kenapa? Karena nggak tahan. Banyak juga orang yang karena mendengar suara musik ini, ya, mereka sadar, Engkaulah penolongku. Kan begitu ya. Lalu ketika mereka mengalami pergumulan beban berat, mereka bisa merasa hanya Tuhan tempat pengakuan, hanya Tuhan tempat perteduhan. Maka bagaimana kita menggunakan? Cara pandang anak-anak Tuhan, cara pandang orang-orang kudus berbeda, bro. Haleluya. Berbeda, saudara. Mau kita jadikan kita ini jadi apa? Mau jadi saluran berkat untuk kemuliaan Tuhan, atau menjadi saluran pekerjaan iblis, dosa? Haleluya. Bisa kita bangun warung, jual sembako. Bisa juga kita bangun warung dan kita jadikan kasino. Tahu kasino, saudara? Tempat perjudian sehingga hancur rumah-rumah tangga orang. Betul ya? Bisa, sama. Bangunan sama. Tetapi mau kita jadikan bangunan itu, gereja juga seperti itu. Mau kita jadikan untuk menjadi tempat mengajarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, atau kita menjadikan sebagai sarana untuk menggalang perkumpulan dunia, ada istiadat, semuanya. Kalau itu saudara nggak usah tersalib di depan, di luar jabur, di situ dibicarakan. Tetapi banyak sekarang yang melakukan seperti itu, menyalahgunakan. Pandangan orang-orang kudus berbeda, Bapak Ibu. Haleluya. Jadi kita ini adalah, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imaman yang rajani, bangsa yang kudus. Ya. Nah, saya mau cerahkan kepada kita, mau terangkan mengenai imamat yang rajani. Imamat itu adalah penyambung lidah. Imamatnya penyambung lidah Tuhan, mengajarkan kebenaran, mengajarkan hal-hal yang baik. Kalau di dalam rumah tangga ada imamat-imamatnya, mungkin bapak ibunya kepada anak-anaknya, amin. Untuk menggerakkan, mencontohkan bagaimana berdoa, bagaimana memuji-muji Tuhan. Ya, jangan selalu lagu-lagu stres saja yang dinyanyikan di dalam rumah. Anak-anak kita pun nanti yang dia tahu adalah lagu-lagu stres. Lagu-lagu apa namanya, saudara yang kasih yang TikTok. Ya, TikTok untuk sekedar lucu-lucu, untuk hiburan, nggak apa-apa. Ada juga TikTok itu pendeta Gilbert, pendeta apapun ada juga TikToknya, saudara. Tetapi kadang-kadang ada yang berlebihan. Maaf kata saudara, ada yang buka pakaian, ini bukan TikTok yang bagus lagi. Haleluya. Nah, tapi TikTok kan lucu-lucu, tawa-tawa gitu, nggak apa-apa. Ya, jangan terlalu lama durasinya lah, bosan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Ya, haleluya. Imamat yang kerajaan itu adalah menjadi, ya, contoh yang bisa membuat dalam keluarga itu mengerti, oh begitu ya, dalam mengikut Tuhan. Nah, kemudian bangsa yang kudus. Dan ketiga adalah umat kepunyaan Allah sendiri, bangga kita. Ya, karena kita bukan pengikutnya iblis, tapi umatnya Allah. Kalau umatnya Allah berarti kita ada di dalam pengawasan, pemeliharaan, dan naungan, perlindungan Allah itu sendiri. Jangan takut. Jangan takut. Amin. Tetap berserah selalu kepada Tuhan. Ada pembelaan Tuhan ketika kita diobok-obok, diganggu-gugat, ditakut-takuti, diintimidasi. Jadi kita harus mengerti panggilan kita. Kita terpanggil untuk menjadi imamat. Kita terpanggil untuk menjadi bangsa yang kudus. Dan kita ini harus sadar bahwa kita adalah bangsa kepunyaan Allah. Karena kita bangsa kepunyaan Allah, nggak usah kita ragu untuk menjalani hidup. Jangan kita berpikir,
Nanti kalau saya mau terus 100% ikut Tuhan, ya memberi waktu saya untuk terus beribadah kepada Tuhan, nanti bagaimana saya ini? Bagaimana untuk anak-anak saya? Nah, burung pelikan ini saudara besar, pekerjaannya mencari ikan di laut, menyelam di laut untuk mencari makan. Ya, burung pelikan, kayak burung bangau gitu, besar. Nah, lehernya besar. Nah, mereka ini jago menyelam. Sambil terbang, sambil terjun, ya mereka melihat saja udah bayang-bayang ikan itu di dasar laut, udah mereka ya menyelamnya, dan mereka bawa nanti ke atas ikan-ikan itu. Nah, saudara yang kasih, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena memang demikianlah mereka. Haleluya, itulah panggilan hidup mereka. Coba kalau mereka menyelam di aspal, ada pernah terjadi seperti itu? Banyak burung-burung ini, pelikan ini mati di atas aspal. Kenapa? Karena bukan tempat menyelam, mereka menyelam di sana. Bukan mereka dipanggil untuk menyelam di aspal. Haleluya. Nah, mereka melihat ini laut ini karena dari atas kan, rupanya mereka tiba-tiba meluncur. Apa yang terjadi? Ya matilah mereka. Nah, haleluya. Jadi maksudnya adalah panggilan itu penting, menyadari panggilan kita itu penting. Siapa kita? Saya sudah katakan tadi di awal, kita ini terpanggil sebagai imamat yang berjani, bukan secara kebetulan Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Menjadi saluran berkat, menjadi Abraham yang terpanggil untuk menjadi bapak bangsa. Jadi kita ini adalah imamat yang terpilih. Ya, bukan karena kebetulan. Supaya apa? Menjadi saluran berkat Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Jadi melalui kita, hal-hal yang baik itu kira orang kenal. Jadi kita juga di rumah kita gerakkan. Jangan lupa terus menggerakkan keluarga kita, anak-anak kita. Memang kita bisa tahu saudara bahwa lingkungan saat ini bukan enak. Menghadapinya jauh berbeda dari zaman dulu lah. Saya akui itu, Nah, ini saja kalau dulu saudaraku yang kasih masih belum ada TV banyak siarannya, TV. Anak-anak ini manusia ini orang-orang apalagi di desa-desa ini tulus sekali. Saya katakan mereka datang ke gereja berdoa menangis, tulus sekali memuji Tuhan. Hadirat Tuhan. Belum ada musik, belum ada lampu listrik. Kalau ada gitar itu udah hebat. Itu maka kebanyakan dulu lagu pujian, lagu kidung rohani. Ku datang Tuhan, datang padamu. Nah kan begitu ya. Karena memang gak ada musik ya. Tetapi lihat nanti air mata orang. Anak-anak pun saudara yang kasih setia. Kemudian mulai tambah lagi itu. Maka Tuhan sudah berfirman bahwa kejahatan pada akhir zaman semakin menjadi-jadi, dan juga kasih itu akan menjadi tawar. Antara satu dengan yang lain bisa tidak saling peduli. Di kampung aja udah kayak di kota sekarang. Siapa lu, siapa gue. Kalau rasa sosial dulu, kalau di kampung-kampung ada suara orang saja yang datang, siapa itu yang datang? Mereka bergerak melihat. Kadek-kadek tak kau di. Ise ya di. Kan ada ya. Itu namanya ada sosialisasi. Haleluya. Nah, kalau sekarang, apalagi setelah ada Android, HP ya, kayak, waduh, mata pun sudah tertuju ke sana. Tiap listrik pun ada di depan, tabrak saja. Karena di situ sudah terfokus pikiran dan hati pikiran. Belum pun mata pun melek, bangun dibersihkan pagi-pagi. Tahu Fitri, orang itu ya Fit. Masih mata melekat. Haleluya. Nah, jadi inilah saudaraku yang kasih gejolak memang pada akhir zaman ini, yang
kita harus hati-hati. Yang menyesatkan kita nanti bukan datang dari luar negeri. Yang menyesatkan kita adalah kita sendiri. Yang menggagalkan kita adalah kita sendiri. Yang mematahkan keberhasilan kita, yang menggagalkan sehingga kita tidak mencapai tujuan adalah kita sendiri. Jadi sekarang bagaimana kita menggunakan diri kita? Di tahun 2022 ini, marilah kita semangat terus. Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah yang terpilih. Jangan pernah kita mengingkari panggilan kita dari hadapan Tuhan. Bahaya saudara. Ingat kisah Yunus. Tuhan bisa datangkan badai. Bukan untuk membunuh kita, tapi untuk mengajari kita. Tetapi kan kita udah kesakitan. Untuk apa? Sempat kesakitan si Yunus kan? Sempat dia kesakitan. Kenapa dia sempat kesakitan? Sempat dia buang di dalam laut, dikurung dalam perut ikan. Kalau Tuhan mau menghukum dia, nggak usah begitu. Langsung saja bisa masukkannya angin kolera di perutnya. Kan bisa ya? Siap. Tetapi tidak. Dia dihukum, dibuang ke laut. Didatangkannya badai dulu. Di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17 kalau nggak salah ceritanya. Nanti baca saudara. Nah, bagaimana? Karena apa? Tuhan punya rencana dalam kehidupan si Yunus. Yunus, sampaikan firmanku ini ke kota Niniwe, pergi. Silang langit, terkaya. Lakukan pekerjaanku ini Yunus. Tuhan bisa membuat kota Niniwe tanpa Yunus. Tetapi dalam kehidupan Yunus ada rencana Tuhan. Haleluya. Bisa, tanpa Yunus bisa. Dia jadikan kota Niniwe bertobat. Dia goyang-goyang saja saudaraku kan pasti mereka bilang Tuhan, Tuhan, tolong. Kan begitu ya. Lalu tiba-tiba datang suara berkata, aku mau menolong kalian tetapi kalian harus menyembah aku. Bisa. Tetapi tidak seperti itu. Dia mau pakai si Yunus. Dia mau pakai kita. Kalau Tuhan mau jadikan dunia ini bertobat spontan, bisa, bukan gak bisa. Karena Tuhan kita ini adalah Maha Kuasa. Bisa tanpa kita. Tetapi dia punya rencana kepada kita. Maka dia siapkan kita, dia panggil kita. Haleluya, dia pilih kita. Begitulah Yunus, silang-langit, sembunyi dia. Untuk apa? Ada pekerjaanku sibuk. Dia ambil tiket, belikan tiket, naik kapal pergi ke Yafo. Dalam hati dan pikirannya, mana tahu Tuhan tentang saya. Dia enak, dia pergi tidur di buita di bawah, ya, di kamar bawah. Ada tempat peristirahatan para awak kapal. Nah, dia pergi tidur di situ. Dia tidak merasakan apa-apa yang terjadi. Dia santai saja. Tiba-tiba, anak ini pikir bapak kita, ya, anak ini, dan dia datangkanlah gelombang. Nah, dia datangkan gelombang, lalu mulailah panik semua awak kapal. Lalu mereka cari apa penyebabnya. Lalu mungkin mereka punya kode cara-cara memiliki, mencari siapa yang bersama di antara mereka. Lalu kenalah Yunus. Yunus kena. Lalu mereka panggil, apa kesalahan yang kau lakukan? Aku di hadapan Tuhan. Apa sebenarnya? Kan ada Tuhanmu, ada Allahmu yang Maha Kuasa. Coba akui, katakan kepadanya. Aku sudah berdosa, aku sudah bersalah, menyembunyikan diri dari hadapannya, mengingkari panggilannya. Saya tidak taat pada perintahnya. Lalu apa yang harus kami lakukan pada? Ya buanglah aku. Kan tersiksa ya. Terus saudara yang kasih mereka membuang si Yunus ke laut, yang sambil memohon Tuhan, ampuni kami, jangan timpakan kepada kami nyawa orang yang dijatuhkan ke laut ini. Mereka pikir ketika mereka menjatuhkan si Yunus itu udah tamat, udah siap, udah selesai. Tuhan ampunilah kami. Lalu Yunus, lalu Tuhan ya. Setelah mereka membuang si Yunus, spontan tiba-tiba berhenti gelombang. Lalu mereka mengerti, benar ya, ketidaktaatan di hadapan Tuhan itu luar biasa. Lalu mereka menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang dikasih, si Yunus baru dia sadar di pasal 2 itu berdoa, Tuhan
Gelombang sudah menutupi aku. Lumun-lumun pun udah mau meliliti kepalaku. Mbak, bisa enggak? Di dalam perut ikan mau tak kayak dia mau gini. Goa Tuhan, adi pedara aku, adi keluar aku, adi selamatkan aku. Ku ikut perkataan Tuhan. Haleluya. Sudah sempat mengalami sesuatu gejolak baru sah. Nah, maunya jangan seperti itu. Haleluya. Kalau memang kita sudah terpilih, memang kita tidak dimatikan, tapi dihukum. Ya. Jadi harus kita sadar bahwa kita ini adalah yang terpanggil dan terpilih. Mari, jangan bisa kita gagal dalam apapun. Ya. Tetapi jangan ingkari panggilan Tuhan. Taatilah firman Tuhan. Jangan kita pikir, lah buang Tuhan isi aku. Lalu tenang kaisi sangan aku dari kupuri. Kita punya 1001 macam alasan dalam menangis segala panggilan Tuhan. Tetapi Tuhan ingin supaya kita terus merespon Dia, menanggapi Dia, mentaati Dia. Banyak kita lihat di dalam Alkitab yang kecewa, saudara. Termasuk Adam, nenek moyang kita pertama. Ketika dia tidak taat, apa yang terjadi? Gimana itu tertulis, saudara kasih? Kejadian pasal 2 ya. Iya, Kejadian pasal 2 ayat 8 mulai, saudara yang kasih diceritakan di sana bahwa mereka telah diberikan ketetapan untuk makan makanan yang yaitu buah pohon yang di luar taman, tetapi yang di tengah-tengah jangan. Kalau sudah diberikan peringatan, kalau mau makan itu mati, tidak bisa tidak. Mereka langgar. Ini. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, marilah jangan mengingkari panggilan Tuhan. Ketetapan Tuhan biarlah ya, kita tekuni dan kita penuhi. Tahun 2022, ibadah raya kedua hari ini, ya, biarlah kita tingkatkan. Minggu yang akan datang kita semakin setia lagi, amin. Semakin setia lagi, semakin antusias untuk mengikuti ibadah. Ya. Haleluya, saudaraku. Mari ya, kita harus lebih ya semangat lagi memberi contoh, karena kita ini terpanggil menjadi imam yang berjani, bukan karena untuk mencari apa, tapi untuk mencari Tuhan. Haleluya. Inilah renungan kepada kita pada kesempatan ini, saudaraku, yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Iya, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Haleluya. Iya, 1 Petrus pasal 2 ayat 9, ya, kita adalah bangsa yang terpilih.